Dalam penetapan rekapitulasi suara tingkat nasional pada Rabu 20 Maret 2024 oleh KPU Republik Indonesia, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraup suara terbanyak hingga 58,58%. Mengungguli pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan suara 24,95% dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan 16,45% suara. Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Solahuddin menegaskan, dibutuhkan oposisi untuk mengawal pemerintahan yang akan berkuasa untuk periode 2024 hingga 2029. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekuasaan oligarki yang ditakutkan akan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan 10 dan 5 tahun terakhir, itu nyaris pemerintahan itu minus oposisi. Ada oposisi sangat kecil dan itu nyaris tidak dianggap. Kita bisa melihat dalam 5 tahun terakhir ini misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu semau gue, meskipun diprotes oleh kalangan masyarakat, tapi tetap jalan terus. Contoh misalnya adalah kebijakan pembuatan revisi Undang-Undang KPK misalnya. Yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja itu di dalam dalam pandangan masyarakat itu bermasalah dan terbukti bermasalah. Contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, yang akhirnya bermasalah dan kemudian dipermasalahkan di MK dan berbukti bermasalah secara hukum semacam itu. Ungkapan senada dilontarkan Awang Darmawan, pengamat komunikasi politik Universitas Surabaya. Pemerintahan yang baik memerlukan oposisi sebagai penyeimbang. Harapannya adalah pada partai politik pengusung Capres-Cawapres yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Saya kira memang tetap perlu adanya fungsi pengawasan ataupun controlling dari DPR terhadap kerja-kerja pemerintah di eksekutif, agar komposisi terhadap kebijakan-kebijakan ke depan itu merepresentasikan suara masyarakat yang sebenarnya itu ketika tidak puas terhadap program itu, dan akhirnya pengawasan itu lebih bersifat memperbaiki sehingga akan jauh lebih berdampak baik terhadap program masyarakat yang akan datang. Harapan adanya oposisi dalam pemerintahan 2024-2029 tersebut juga diamini oleh Sadarus Tuati, politikus dari PDI Perjuangan yang bertahan sebagai petahana anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Dapil 8 Jawa Timur. Sadarus Tuati menegaskan garis dari partai politiknya saat ini jelas, yakni sebagai oposisi. Oposisi dong. Iya, kan oposisi itu bukan jelek, tetapi kami menyeimbang. Sebenarnya tidak ada oposisi non oposisi. Kalau di kita yang ada adalah partai yang di luar pemerintahan, ya, sebagai partai penyeimbang. Karena apa jadinya negara ini kalau tidak ada partai di luar pemerintahan yang nanti harusnya menjadi penyeimbang apabila ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Menanggapi bakal ada partai politik yang berlaku sebagai oposisi dalam lembaga DPR RI, Anwar Sadat, Ketua Gerindra Jawa Timur menyatakan itu sah-sah saja. Namun pria yang lolos sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil 2 Jawa Timur ini yakin bahwa tidak ada oposisi total dalam politik Indonesia. Pasti akan ada konsensus-konsensus antara partai politik ke depannya. Tidak bisa oposisi itu secara total, ya, selalu ada konsensus, ada kesepakatan, ada yang mencirikan, ya, mungkin saya yakin itu digali dari budaya bangsa Indonesia dan itu dapat kita pahami, ya, dari bagaimana Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi kan setelah 2 kali pertempuran pilpres yang luar biasa dahsyat, yang saya itu akan menggambarkan itulah watak politik bangsa Indonesia. Nggak ada oposisi total. Juga menurut saya selalu ada kesepakatan, konsensus, ya, di antara partai politik yang membuat
politik kita menjadi khas gitu. Dari rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu legislatif 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif DPR RI 2024 dengan perolehan suara hingga 16,72%. Dengan hasil itu, PDIP dapat menjadi kekuatan oposisi yang mumpuni, apalagi jika bersatu dengan partai-partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem yang memperoleh suara sebesar 9,66%, PKS dengan perolehan suara sebanyak 8,42%, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang juga memperoleh suara di atas threshold 4%. Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.